Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Faisaluddin, MPSI, psikolog yang merupakan dosen psikologi dengan home base D3 Keperawatan di Universitas Pemuda Islam. Bidang keahlian saya adalah psikologi industri dan organisasi. Melalui video ini, saya akan menyajikan contoh kegiatan mengajar saya untuk mata kuliah Digital Consumer Behavior sebagai syarat untuk pengajuan sertifikasi dosen. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diajarkan pada mahasiswa semester 6 dengan bobot 2 SKS pada program studi bisnis digital. Alasan saya mengambil mata kuliah ini sebagai contoh diantaranya karena saya merupakan dosen psikologi yang mengajar di universitas yang belum memiliki prodi psikologi. Untuk itu, saat ini saya mengajar di beberapa program studi seperti D3 Keperawatan, S1 Keperawatan, D4K3, S1 Teknik Informatika, dan S1 Bisnis Digital. Untuk mata kuliah Digital Consumer Behavior ini sendiri merupakan mata kuliah yang saya ajarkan di semester ini pada prodi S1 Bisnis Digital. Mata kuliah ini saya ajarkan dengan teknik DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Untuk delivery, biasanya saya menyampaikan dalam bentuk ceramah, dan dalam beberapa kesempatan atau pertemuan saya variasikan dengan menggunakan presentasi mahasiswa ataupun FGD atau Focus Group Discussion. Dalam mendelivery materi kuliah tersebut, saya juga menggunakan bantuan media pembelajaran seperti laptop, LCD, dan PowerPoint. Kemudian untuk interaction di dalam kelas, saya biasanya melakukan bridging dengan menanyakan materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya. Selain itu, saya juga senang bertanya kepada mahasiswa dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya maupun berdiskusi. Adapun untuk assessment, secara garis besar saya biasanya membagi menjadi 4 penilaian, yaitu sikap dan keaktifan dengan bobot 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit gambaran mengenai mata kuliah Digital Consumer Behavior yang akan saya jadikan contoh di dalam video pengajaran kali ini. Mata kuliah Digital Consumer Behavior merupakan mata kuliah yang memberikan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa mengenai consumer behavior atau perilaku konsumen baik online maupun offline, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam keputusan membeli dalam rangka menunjang strategi marketing sebagai bagian dari kegiatan aktivitas penjualan. Bahan kajian atau materi yang akan diberikan diantaranya adalah perilaku konsumen, strategi pemasaran berdasarkan perilaku konsumen, pengaruh faktor budaya, kelas sosial, kelompok referensi, dan keluarga, komunikasi berdasarkan kepribadian, proses pengambilan keputusan membeli, persepsi konsumen terhadap risiko, serta beberapa fenomena yang terjadi seperti unplanned purchase atau pembelian yang tidak terencana. Kemudian mahasiswa juga akan mendapatkan materi tentang loyalitas merek, konsumerisme, serta pengaruh penetapan harga terhadap persepsi konsumen. Dengan demikian diharapkan setelah perkuliahan selesai, maka mahasiswa akan mampu memahami perilaku konsumen dan strategi pemasarannya, mampu memahami pengaruh faktor-faktor budaya, sosial, dan psikologis, mampu memahami pendekatan komunikasi berdasarkan kepribadian, tahap-tahap proses pembelian, pengambilan keputusan membeli, persepsi konsumen terhadap risiko, serta strategi pemasaran yang mempengaruhi perilaku konsumen. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu memahami tentang fenomena unplanned purchase, loyalitas merek, perilaku konsumerisme, dan pengaruh penetapan harga terhadap persepsi konsumen. Demikian sedikit gambaran mengenai diri saya dan mata kuliah yang akan saya sajikan. Untuk selanjutnya, kita langsung saja melihat video yang akan saya sajikan di dalam kelas, pengajaran di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sehat? Alhamdulillah.
lagi ya di pertemuan kali ini ya. Kali ini kita akan membahas mengenai fenomena unplanned purchase ya, atau yang biasa disebut dengan pembelian impulsif dan pembelian berulang. Jadi unplanned purchase itu sendiri artinya pembelian yang tidak terencana ya. Makanya di dalam tidak terencana itu apa? Ya itu kadang-kadang kita impulsif gitu ya, membeli sesuatu, atau kadang-kadang belinya terus menerus gitu, berulang. Nah itu kita akan bahas di pertemuan kali ini ya. Oke, tapi sebelum masuk ke pertemuan ini masih ingat nggak pertemuan kita yang kemarin coba? Kita bicara apa kemarin? Tentang pemasaran yang mempengaruhi perilaku konsumen. Oke, apa aja yang ada? Apa aja yang Ada faktor internal, eksternal. Contoh dari faktor internal motivasi, persepsi, Oke. dan pembelajaran. Oke. Kalau dari eksternal ada budaya, kelas sosial, dan kelompok resep. Oke. Terus saya juga bahas terkait ini ya, apa namanya, jenis produk ya. Ya. Ada yang ingat produk apa aja? Ya. Hmm? Untuk jenis-jenis produk sendiri ada dua, yaitu high involvement Oke. dan low involvement. Apa contohnya? Untuk Pakai apa? contoh produknya sendiri, yang produk yang high itu produk yang bernilai tinggi seperti mobil, rumah, dan asuransi. Oke. Kemudian untuk contoh yang low produk adalah produk yang bernilai rendah seperti sabun, pasta gigi, atau kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Oke, berarti dibaca lagi ya setelah dijelaskan ya. Oke. Ya udah, kita langsung masuk aja ke materi berikutnya ya. Jadi hari ini kita akan bicara mengenai fenomena unplanned purchase ya. Nah, salah satunya tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama ada pembelian impulsif, gitu ya. Apa itu pembelian impulsif? Pembelian impulsif itu pembelian yang tidak terencana, ya, yang merupakan perilaku konsumen yang melakukan pembelian barang atau jasa secara tiba-tiba, ya, secara tiba-tiba tanpa ada perencanaan, pertimbangan. Ya ini biasanya karena ada rangsang dari lingkungan, emosi atau faktor lainnya. Ya, kita sebelumnya sudah pernah bahas kadang-kadang emosi itu ya, salah satunya motivasi jadi faktor pembelian ya. Nah kadang-kadang impuls itu, emosi itu juga mempengaruhi kita untuk membeli barang tanpa dipikir dulu gitu ya. Nah apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian impulsif ya? Yang pertama adalah paparan media iklan yang menarik ya, makanya sekarang kan santer ya, iklan banyak banget gitu ya. Yang tadinya kita nggak mau beli tas, nggak mau beli jam ya, nggak tertarik Rolex gitu ya, tiba-tiba ada iklan gitu, nah tiba-tiba pengen beli gitu ya. Gitu. Kemudian suasana toko yang menyenangkan ya, seperti tata letak yang indah, musik yang santai ya, itu juga bisa mempengaruhi seseorang untuk pembelian impulsif ya. Makanya kan kalau kalian masuk ke toko itu pasti dibuat settingnya itu betah gitu, kalian betah di dalam toko tersebut ya. Yang ketiga apa? Emosi konsumen ya, seperti merasa gembira atau ingin memuaskan keinginan sesaat ya. Jadi kadang-kadang kita itu beli secara impulsif karena emosi. Ada seseorang yang dia itu kalau stres cara jalan-jalan di barang, ya kalau aku kan. Tapi kalau emosinya lagi stabil ya enggak nafsu gitu ya, nafsu bahkan ya. Walaupun ada kebalikannya, kalau emosi malas beli apa-apa gitu, itu bisa terjadi. Kalau dua-duanya Ya itu memang dasarnya memang suka membeli barang gitu ya, suka belanja gitu. Oke. Dan kalau yang kedua-duanya itu biasanya harus ada ini, ketersediaan uangnya. Orang kaya. Iya kan? Orang kaya pengennya banyak, pengen beli mobil, pengen beli tas mahal, pengen beli skincare mahal, tapi nggak punya duit. Jadi ujung-ujungnya nanti tapi kan enggak.
terus-terusan pinjol kan ya. Tapi yang tidak terus-terus. Ada gitu. Nah itu nanti larinya kemana? Ke kontrol diri. Ya, kesadaran. Jadi kalau orang sadar ya dia walaupun inginnya banyak, dia akan menahan diri. Tapi kalau misalnya kesadarannya kurang, ya itu larinya ke pinjol. Ya makanya sekarang udah hampir 60-70% itu dan pinjol itu macet gitu karena orang-orang yang tidak bisa mengontrol diri, jadi mereka pinjam uang tapi susah bayarnya, galbay ya gitu. Dan yang keenam, pengaruh teman atau keluarga yang merekomendasikan produk tertentu. Ya terutama teman ya. Teman ini sangat, jadi faktor teman itu sangat mempengaruhi kita untuk melakukan pembelian. Nah kemudian apa dampak pembelian impulsif? Tentu yang pertama defisit anggaran. Ya. Kalau uang orang kaya, uangnya nggak habis-habis, nggak akan defisit. Tapi kalau kita di menengah ke bawah, gitu, ini yang menyebabkan defisit anggaran. Gitu, ya. Nah kalau udah defisit, maka larinya gimana? Larinya ke hutang yang menumpuk. Gitu. Jadi ya itu tadi pinjol, ya pinjol gitu ya. Ada yang galbay, ada yang pinjol ke. Kalau pinjol itu nggak cuman, ya nggak cuman 1-2 biasanya. Ya sering saya sebelum ramai pinjol itu, ketika kuliah belum ada pinjol itu, ya teman tolong dong pinjam uang gitu, udah nggak tahu lagi. Ternyata setelah diselidiki, saya orang kesekian yang dimintain pinjaman. Jadi sudah banyak orang-orang yang dimintain hutang gitu ya. Nah, itu bahayanya dampak negatif khususnya ya terkait dengan impulsif. Ya, dan otomatis tentu penghematannya juga akan terganggu gitu ya, karena akan sulit. Jadi, jangankan untuk menghemat, orang utangnya aja banyak gitu kan. Nah sekarang apa perbedaan pembelian impulsif antara pria dan wanita? Harusnya ya pria itu lebih terencana. Harusnya iya. Yang terkenal suka belanja kan siapa? Cewek. Ya. Jadi cowok itu biasanya lebih teliti dan mempertimbangkan kebutuhan sebelum memutuskan pembelian. Jadi lebih bisa mendorong impuls mereka dibanding cewek. Ya. Sebaliknya kalau cewek itu atau wanita cenderung lebih mudah tergoda oleh diskon, promosi, dorongan emosional, gitu ya. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Kira-kira kenapa laki-laki dan perempuan berbeda dan seperti ini? Soalnya kalau laki-laki itu logikanya dipakai, nggak pakai perasaan. Jadi kepengen, tapi kan dia mikir dulu ini bermanfaat nggak buat kedepannya. Kenceng banget nggak pakai perasaan ya? Maksudnya lebih dominan. Oke. Jadi kalau perempuan memang secara harfiah itu perempuan memang dia diciptakan sebagai perawat, lebih dominan di hati. Gitu. Makanya mudah terharu, mudah tersentuh, dan mudah tergoda, mudah dibohongin gitu. Gitu. Kalau laki-laki biasanya lebih ke logikanya yang jalan gitu. Itu normalnya seperti itu, walaupun tidak selalu seperti itu gitu ya. Nah, lalu apa nih langkah-langkah yang harus dilakukan? Gitu. Ya. Yang pertama kita harus buat anggaran belanja. Betul. Ya, tetapkan anggaran belanja yang realistis dan pantau secara tepat. Saya nggak tahu kalian dapat uang per hari, per minggu atau per bulan? Per habis. Per habis per minggu. Ada yang per bulan? Per bulan aja biasanya. Saya dari SMP sudah dapat per bulan. Gitu. Ya, itu adalah latihan untuk apa? Membuat anggaran belanja. Gitu ya. Ketika kuliah ya sampai di SMP sampai kuliah ya tetap per bulan gitu ya. Itu saya biasanya membuat anggaran itu per minggu, walaupun dapat per bulan, tapi saya buat per minggu.
ya. Jadi artinya apa? Seminggu ini nggak boleh lebih, misalkan dalam 1 bulan dikasih uang 4 juta misalnya, ya. Bisa kan? Tapi iya. Kan saya ngekos di luar kota, ya. Nggak di rumah, jadi makan sendiri, tapi nggak sampai segitu ya. Itu contoh, itu 4 juta juga untuk bayar kos segala macem, tapi nggak segitu sih, tapi misalkan ya, supaya mempermudah. Jadi kan supaya saya bisa cerita mempermudah, jadi seminggunya saya patok 1 juta gitu. Iya, enak banget ya. Padahal kosannya aja misalkan sebulan sejuta, belum apa namanya bayar listriknya, airnya, belum makannya tiap hari ya, bensin, nggak apa-apa sih. Ya, gitu. Jadi harus apa namanya? Kalau saya seperti itu, jadi dibuat rencana anggaran per minggu. Jadi tidak terjadi yang namanya banyak teman-teman saya dulu ketika tidak bisa mengontrol diri, ya. Yang kedua, latih kontrol diri. Ketika tidak bisa mengontrol diri, misalkan dikasih 4 juta, pengen apa nih? Misalnya pengen beli tas gitu. Yang dilakukan apa? Karena nggak bisa mengontrol diri dan memanage, akhirnya begitu dapat beli, langsung beli di awal bulan. Nah, jadi 2 minggu itu hura-hura, makannya enak-enak. 2 minggu terakhir kerupuk kecap. Ya artinya benar-benar prihatin. Ya. Yang lebih parah apa? Yang lebih parah nggak cuma berhemat di akhir, tapi harus pinjam ke teman gitu. Itu terjadi gitu. Jadi di akhir bulan pinjam, pasti akan bilangnya nanti dibayar kalau dapat uang di awal bulan. Itu terjadi gitu ya. Oke. Ya. Oke, itu adalah pembelian impulsif ya. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Udah? Aku tanya Pak. Pak, aku tuh penasaran kenapa kalau di kapal-kapal itu waktu siang tuh kenapa lampunya terus nyala? Terus habis itu apa itu karena biar suasana kapalnya itu menyenangkan atau gimana Pak? Oke. Ya, bagus pertanyaannya ya. Oke, yang pertama tentu supaya jelas ya produknya ya, gitu, untuk penerangan, dengan penerangan yang cerah, dengan yang cerah itu semakin membuat secara psikologis orang tertarik untuk masuk. Ya, kalau kalian masuk ke toko atau ke mall, lampunya redup, kira-kira bisnis. Ya nggak menarik gitu ya. Tapi kalau misalkan dengan pencahayaan yang cukup terang, itu secara psikologis akan mendorong orang untuk membeli. Yang kedua, saya kasih contoh mall. Mall kan juga lampu itu 24 jam. Ya nggak 24 jam, kalau tutup ya ini ya. Tapi siang pagi pula itu secara psikologis ternyata lampu di situ itu untuk membuat orang tidak mengetahui jam. Jadi rasanya masih siang, yang menyebabkan orang akan terus berputar-putar di situ, betah. Gitu. Ya, betah. Semakin betah, makin jalan-jalan kan makin lihat barang, gitu ya. Makin dibeli. Makanya kalau perempuan yang impulsif tadi, gitu ya, main ke mall, rencananya cuma mau beli tas, bisa aja yang dibawa macam-macam. Ya. Terus nanti tiba-tiba, udah jam 7 malam gitu misalnya, kan kadang-kadang gitu muncul ya. Nah, itu kenapa kaitannya dengan lampu itu. Oke, bagus ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Nggak ada? Oke, next dulu ya. Oke, yang kedua tadi pembelian berulang, ya. Apa bedanya sama pembelian impulsif? Kalau udah beli, kalau impulsif kan pembelian yang nggak direncanain. Tapi kalau pembelian berulang itu tuh kayak misalkan udah beli produknya skincare terus ternyata habis terus beli lagi. Ya, itu ya, bahasa awamnya seperti itu ya. Jadi
membeli untuk yang kedua, 3, 4 kali dan seterusnya gitu ya. Nah, apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi pembelian berulang? Yang pertama tentu kualitas produk dan layanan konsisten. Jadi kalau kalian sebagai produsen atau pemilik toko ya, ini mas ya, harus ya, kalian mau jual murah tapi kalau kualitasnya nggak bagus ya nggak laku juga, nggak mau kalau mengecewakan produknya ya. Jadi kualitas produk harus bagus, minimal standar. Kalau menjual murah minimal standar, masih oke lah dipakai untuk berapa tahun misalnya gitu ya, nggak yang jelek-jelek amat. Kemudian layanan juga harus memuaskan ya. Jadi pengalaman pelanggan harus baik gitu ya. Harganya kompetitif. Ya, saya katakan kompetitif artinya sama dengan kualitas yang sama itu harganya bisa sedikit lebih murah misalnya. Tapi kalau kualitas atau image-nya lebih tinggi ya lebih mahal nggak masalah gitu ya. Artinya kompetitif. Ketersediaan produk mudah dijangkau dan nyaman ya. Ada produk kayak misalkan mobil, produknya bagus tapi susah dijangkau, ya nggak banyak yang beli. Contoh mobil-mobil Eropa, Iya, betul. kan kuat gitu kan. Tapi apakah orang Indonesia lebih banyak beli mobil Eropa dibanding Asia misalnya? Kan enggak. Karena kadang-kadang alasannya selalu spare part-nya susah. Nah, gimana cara strategi meningkatkan pembelian berulang? Yang pertama, tingkatkan pengalaman pelanggan. Ya. Yang kedua, terapkan program loyalitas. Personalisasi penawaran. Apa itu personalisasi penawaran? Misalkan nawarin yang bukan orang itu kayak misalkan di WA, selamat pagi Pak, ini ada ini gitu. Ada penawaran spesial gitu. Iya, betul. Khusus biasanya gini, khusus untuk pelanggan Faisal gitu ya. Kalau misalnya di birthday kan biasanya dicoba. Betul. Terus bisa klaim vouchernya kalau pembelian sini gitu. Khusus untuk pelanggan yang sedang ulang tahun itu kan jadi merasa kita spesial gitu pada saat itu. Ya, khusus. Kalau misalkan kita beli produk apa, misalkan beli parfum, lah di dalam box parfumnya itu ada vouchernya, itu termasuk apa? Termasuk apa? Personalisasi. Iya, personalisasi. Misalkan kayak kan aku beli parfum lah, itu kalau mau beli parfum itu di dalamnya ada vouchernya. Itu kamu doang Itu bukan Semuanya. Kalau semuanya nggak masuk personalisasi. Kalau misalkan semua tahun pertama itu termasuk apa? Nah, Voucher itu. Itu masih belum. Biasanya kalau kan personalisasi itu dari kata person satu gitu. Jadi yang khusus untuk tadi untuk yang lagi ulang tahun, khusus sebutin nama gitu ya, pertama sebutin nama kan ya, khusus namanya. Kalau ya itu termasuk apa namanya untuk meningkatkan loyalitas tadi diskon, tapi juga ya itu tadi diskon gitu ya, lebih ke diskon segala macam. Ya, jadi nggak person karena semuanya dapat kan. Ya, tadi kan ya parfum itu semua di parfum ada gitu kan. Ini kan nggak person sebenarnya. Produk udah laku, udah stuck di situ, dijual nggak berkembang. Ya, bahkan yang internasional macam Nokia pun bisa bangkrut. Walaupun sekarang ya, Beri apa? Kasusnya Beri. Ya, Dia nggak ngikutin zaman akhirnya. betul. Beri juga banyak lah ya. Bahkan sekarang kabarnya Tesla pun itu juga lagi menurun gitu ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ini ada yang mau ditanyakan lagi? Aku mau nanya, saya mau tanya. Harga itu kan juga penting buat strategi tadi apa? Pembelian. Loh, tapi gimana sih caranya biar kita tahu dari harga yang kita tawarkan itu udah pas, jadi nggak terlalu murah, nggak terlalu murah. Oke, berarti ceritanya kita mau jualan nih, ya mau jualan terus mau menentukan harga. Nah, ini mahalan nggak ya kira-kira jualan saja? Oke, yang pertama tentu kita harus melakukan analisis. Ya, analisis itu bisa analisis pasar,
bisa analisis internal itu berarti analisis operasionalnya, HPP-nya itu ya, HPP-nya produksinya seberapa, mahalnya, kualitasnya seberapa. Kemudian kita benchmark dengan kompetitor. Ya, dengan kualitas segini kompetitor jual harga berapa? Kalau misalkan kita masih bisa turunkan sedikit, dicek lagi tekor nggak istilahnya, iya tekor nggak, HPP-nya masuk nggak nih, untuk biaya karyawan masuk nggak gitu. Kalau misalkan masuk itu berarti ya oke lah gitu. Itu berarti nggak terlalu mahal gitu. Tapi kalau misalkan kita murahkan kemudian HPP-nya aja nggak masuk gitu ya, untuk bayar karyawan juga masih tekor gitu, ya berarti itu kemurahan kita. Artinya apa? Berarti kita harus tingkatkan harga. Tapi konsekuensinya apa? Kualitasnya juga harus dibaguskan. Begitu pula juga kalau misalkan kemahalan ya. Kalau kemahalan masih bisa nggak? Oh kita jualan 5.000, di kompetitor kok bisa 3.000 ya? Gitu. Berarti kan harus dianalisis lagi. Berarti kompetitor barang apa? Produksinya bahan-bahannya pakai apa nih? Kok bisa jual 3.000? Kalau misalkan bahan kita memang lebih bagus, ya nggak apa-apa 5.000, tapi tonjolkan kualitas bahan itu. Gitu. Di sana pakai gula biang misalnya, ini pakai gula pasir asli kan beda, gitu ya. Sana minyaknya pakai minyak kita, di sini pakainya sanko kan. Tapi harus dikuatkan di situnya, jangan asal mahal, tapi orang konsumen nggak tahu kelebihannya apa, gitu, ya. Oke, paham ya? Oke, ada lagi? Cukup. Oke, kalau cukup, terakhir saya akan kasih tugas ya buat kalian. Ya, jadi untuk minggu depan silakan kalian nanti membuat makalah. Ya, ini sudah saya buat kelompoknya dengan judulnya. Ya, jadi nanti kelompok 1 bahas tentang fenomenalitas merek, kelompok 2 fenomena konsumerisme, kelompok 3 pengaruh penetapan harga terhadap persepsi konsumen. Ya, ini nanti makalah ditulis di kertas A4, biar agak beda. Biasanya pakai Times New Roman, dipakai Arial, ya 11 tapi masih tetap formal. Ya, spasinya 1,5, margin atas kiri 4, kanan bawah 3. Ya, dan makalah dikumpulkan dan dipresentasikan minggu depan. Ya, nanti juga kalian presentasi menurut PPT, kenalkan nama NPM ya, seperti biasa ya, untuk memudahkan penilaian. Ya, nanti bisa menggunakan fotokopi makalah, pegangan. Ya, audiens, presenter dilarang menggunakan handphone. Ya, supaya ada proses berpikir dari kalian ya, enggak serba handphone ya, Ya, nanti nilai kelompok didasarkan pada kedalaman materi dan keterampilan PPT-nya, dan nilai individu didasarkan pada performa saat menjelaskan. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Terakhir, apakah ada pertanyaan? Cukup? Oke, baik. Kalau sudah cukup, sudah jelas ya, mudah-mudahan nanti yang minggu lalu ya dibaca lagi. Dan kita akan brainstorming lagi ya. Oke, kalau sudah cukup, saya rasa cukup juga dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.